warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Dagingnya masih banyak? Apa turah-turah? Kemarin di sini berapa sapi? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan bapak, kita wajib bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat bisa hadir di masjid ini dalam rangka acara mengikuti kajian rutin. Semoga apa yang kita lakukan dicatat menjadi amal soleh yang diterima. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Isaknya jam 6:50. Jadi pengajiannya cuman 40 menit. Yang kakinya sudah mulai geringgingen boleh diselonjorkan. Nyari senderan ya mboten napa-napa. Ini pertemuan kedua nggih. Kemarin kita membahas tentang apa kata usia menurut Al-Qur'an. Sekarang kita akan membahas yang pernah saya sampaikan di masjid yang lain juga, tentang ciri keluarga yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Penting ini Pak. Harapannya nanti ketika jenengan selesai mendengarkan materi ini secara utuh, jenengan bisa ngukur apakah keluarga yang sekarang saya miliki itu termasuk keluarga yang mendapatkan kebaikan atau tidak. Misalnya ternyata keluarga yang saya miliki sesuai dengan apa yang dipaparkan Pak Didi, alhamdulillah. Tapi apabila sebaliknya ternyata apa yang saya paparkan dari awal sampai akhir jauh, sangat jauh dengan kondisi keluarga yang jenengan miliki saat ini, monggo silahkan berbenah dari sekarang. Gitu nggih? Ibu dan bapak, ketika seorang laki-laki memegang tangan bapak mertuanya mengucapkan kalimat akad nikah, masih ingat apa masih lupa? Nah, tenang. Nek aku cek kelingan insyaallah. Saya terima nikahnya Dewi Sartika Puspasari binti Sardi Abdullah Karim, istri saya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana Pak Bu? Alhamdulillah. Sama. Ketika akad nikah diucapkan, arsnya Allah itu bergetar karena terdapat dua perkara yang penting. Yang pertama, di dalam akad nikah ada transaksi menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh Allah Pak. Yang sebelumnya Dede Wahyudin melihat Dewi Sartika saja terbatas. Qulil mu'minina yaghaddu min absarihim, katakan kepada lelaki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Tetapi setelah akad nikah yang tadinya terbatas sekarang menjadi bebas. Kalau internet unlimited, tak terbatas. Wah.
Yang tadinya lihat megang dosa, sekarang lihat megang jadi pahala. Makanya pernikahan itu termasuk ibadah yang sangat lama sampai ajal memisahkan. Kalau awal niatnya pernikahan ini diniatkan menjadi ibadah. Yang nomor dua, kenapa arsy-nya Allah bergetar? Karena di dalam akad pernikahan terjadinya perpindahan kewajiban. Yang sebelumnya Dewi Sartika, sandang, pangan, papan, pendidikan yang nanggung sinten? Setelah nikah yang nanggung sinten? Saya. Makanya punya anak perempuan itu spesial, Bu. Aku yo anaknya wedok, Bu. Tapi walaupun masih bocil 8 bulan, sering tak omongin, "Ndok, sesuk nek nikah jangan jauh-jauh dari bapak ya." Karena saya pengen punya anak itu nunggu 9 tahun, Bapak Ibu. Cukup lama. Makanya punya anak perempuan itu spesial. Waktu kecil duit kita habis buat beli susu, buat beli popok, mungkin ada yang gaji babysitter. Anak perempuan ini ketika tumbuh besar, duit kita habis buat biaya sekolah, pendidikannya sampai S1, S2. Ketika sudah bisa kerja, anak perempuan ini kita kasihkan ke siapa? Rabi. Kalau sudah nikah kasihkan ke siapa? Suami ini, Pak. Bayangkan, jenengan langsung ditinggal. Makanya istri saya bilang, "Bariki dua anak neh yo bi." Waduh, sing lanang yo. Loh kenapa? Nanti kalau adik Haliza nikah digondol suaminya, di rumah masih ada anak lanang, katanya gitu. Ya seperti itu, Bapak Ibu punya anak perempuan tuh spesial. Makanya di dalam hadis dijelaskan, barang siapa punya anak perempuan 1, 2 atau 3, kemudian jenengan sabar dalam mendidiknya, menjaganya, memberikan pakaian yang menutup auratnya, sampai anak perempuan ini jenengan serahkan kepada seorang lelaki yang baik, yang soleh sebagai suaminya, maka kata Nabi, kunnallahu hijaban minan nar. Anak perempuan ini akan menjadi penghalang untuk orang tuanya dari panasnya api neraka. Bisa diterima Ibu Bapak? Anak perempuan dengan anak laki-laki beda. Anak perempuan itu kalau belum menikah milik bapaknya, milik ibunya. Makanya bagi mbak-mbak yang belum menikah, bakti ke orang tuanya sing tenanan. Karena besok kalau sudah menikah, anak perempuan itu milik siapa? Nah, setelah menikah ternyata rumah tangga itu ada tipe-tipenya. Kayak perumahan wae yo, Pak. Rumah tangga yang pertama adalah tipe keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang keluarga ini oleh Allah dijadikan istrinya sebagai ujian buat dia. Dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Dan Allah memberikan contoh untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina sholihin. Padahal kedua perempuan ini dididik oleh seorang laki-laki yang soleh, fakhanatahuma, akan tetapi istrinya mengkhianati suaminya. Yang dimaksud istrinya mengkhianati suaminya bukan urusan ranjang, bukan urusan perselingkuhan, karena istrinya para nabi semuanya maksum, terjaga dari perkara perselingkuhan. Terus mengkhianati apa? Kalau istrinya Nabi Nuh itu koyo blangkon di depan suaminya rata, kalau suaminya sudah nggak ada jenggul mburene. Kalau ada suaminya nje. Kalau nggak ada suaminya karepmu ngono. Kalau istrinya Nabi Lut itu beda. Istrinya Nabi Lut ini gini, kalau suaminya lagi ceramah kepada kaum Sodom, suaminya Nabi Lutnya pergi, istrinya datang,
ojo percaya omongane bojoku rada ngene. Nah itu istrinya Nabi Lut. Mungkin kalau kita ambil ke zaman sekarang, mungkin suaminya sregep ibadah, sregep kerja, jadi panutan, pekerjaan istri dibantu, istrinya ndak punya rasa malu, utang neng dindi, utang nek dibayar mendingan utangnya ngemplang. Contoh yang kedua yaitu keluarganya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lillatina amanu imra'ata Fir'aun. Rumah tangga yang nomor 2, rumah tangga tipe keluarga Fir'aun, yang keluarga ini itu diuji oleh suaminya. Istrinya yang bernama Asiyah adalah orang yang baik, yang bertauhid kepada Allah, tapi suaminya durjana, suka berbuat kemaksiatan, suka melakukan kesyirikan dan sebagainya. Atau singkat cerita, keluarga ini diuji oleh suaminya. Mungkin kalau dibawa ke masa sekarang, istrinya itu pintar ngurut diri, Bu. Jadi wajahnya glowing, walaupun pakai daster yo rapi, nggak suwek-suwek. Istrinya pintar ngurus rumahnya bersih rapi walaupun rumahnya kecil. Kemudian istrinya pintar golek duit, membantu perekonomian keluarga. Tapi qadarullah diuji sama suaminya. Suami ne mancing terus, mangkat subuh mulai bengi. Ini kan repot. Selanjutnya tipe keluarga yang nomor 3, tipe tumbuk ketemu tutup. Suaminya sudah jelek, istrinya jelek, ini dua-duanya jelek, yaitu keluarganya Abu Lahab. Saking jeleknya keluarga ini diabadikan dalam Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiw. Ini suami istri jelek. Sebaik-baiknya keluarga ternyata keluarganya Nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya juga baik. Ini keluarga yang paling jos. Dan Nabi Ibrahim itu terkenal bapaknya para nabi, karena dari keturunan beliau itu rata-rata menjadi para nabi. Berdasarkan 4 tipe rumah tangga tadi, terus ciri-ciri keluarga yang mendapatkan kebaikan itu gimana Pak Dede? Saya bikin materi ini gara-gara menemukan hadis ini. Hadis riwayat Ahmad. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza aradda bi ahli baitin khairan, kalau menghendaki keluarga ini mendapatkan banyak kebaikan, adkhala alaihim rifqa, maka Allah akan memasukkan ke dalam keluarga ini banyaknya sifat kelembutan. Nah ini penting. Jadi ciri-ciri keluarga yang banyak kebaikannya, di dalamnya banyak sifat lembut. Sifat lembut bukan sifat sembarangan. Yang pertama, sifat lembut adalah sifatnya para nabi. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Allah telah memilih seorang rasul dari golongan kalian, bil mu'minina raufur rahim, yang rasul ini sangat lembut kepada umatnya.
Kelembutan Nabi bisa terlihat ketika terjadi perang Uhud, perang yang spektakuler. Pernah disampaikan oleh Ustadz Firanda, 700 lawan 3000. perang Uhud adalah perang antara orang kafir Quraisy melawan orang-orang muslim dari Madinah. Orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu jumlahnya 3000 orang, sedangkan orang muslim Madinah jumlahnya 700. Nabi Muhammad menghendaki pertempuran dari depan, intinya 3000 lawan 700 dari depan. Nabi tidak ingin 3000 ini dipecah jadi dua, jangan sampai di depan 1500, di belakang 1500, nanti Nabi Muhammad tergencet bisa kalah. Makanya Nabi Muhammad mengambil 50 orang pasukan panah untuk naik ke bukit ini. Tujuannya pasukan panah ini untuk menjaga area bagian belakang. Kalau ada orang yang nyerang dari belakang, pasukan panah ini memanah. Nabi bilang apa? Apapun yang terjadi, pasukan panah jangan sampai turun. Ternyata pasukan panah ini turun, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pasukan kaum muslimin 3000 pasukan kaum musyrikin. Kemudian secara singkat waktu itu Nabi SAW meletakkan pasukan di bawah 650 dan 50 orang di atas suatu bukit kecil namanya Jabal Rumat yang sering dinaiki oleh jemaah haji, bukit kecil. Disitulah Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan. Zamnal adua, 1500 dari sini, 1500 dari sini, maka akan mengepung kaum muslimin berbahaya. Maka Rasulullah SAW pertahankan bagaimana meskipun jumlah mereka cuma 650 di bawah, lawan 3000 harus dari satu arah. Nah, disitulah fungsi dari pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumah. Fungsi mereka adalah untuk memanahi pasukan kaum musyrikin yang ingin mutar gunung supaya bisa menyerang dari dua arah. Dan yang ingin mutar adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu peperangan seperti ini susah. Maka dia berpikir bagaimana bisa menyerang dari dua arah. Maka dia bawa pasukan berkudanya untuk mutar. Ternyata di awal pertempuran orang Islam Madinah ini mampu memukul orang kafir Quraisy dari Mekah. Pasukan panah ini turun berjumlah 45 orang, sehingga Khalid bin Walid bisa nyerang dari arah belakang. Akibat kejadian ini ada sahabat Nabi berjumlah 70 orang, termasuk Hamzah paman beliau itu meninggal di perang Uhud. Coba jenengan jadi jenderal atau kaptennya, kandhani ora gelem. Sudah dibilang jangan turun, malahan. Tapi Nabi Muhammad dalam situasi seperti ini beliau tetap bisa bersikap lembut. Hal ini diabadikan dalam Quran surah Al-Imran 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum, ya Muhammad, karena rahmat Allah lah engkau bisa bersikap lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, seandainya engkau termasuk orang yang memiliki sikap kasar dan hati keras, lang faddu min haulik, maka sahabatmu akan meninggalkan engkau semua. Di sini pelajarannya adalah Nabi Muhammad dalam situasi yang genting pun masih bisa bersikap lembut kepada para sahabatnya yang telah turun dari bukit padahal diperintahkan jangan turun. Bisa diterima nggih? Selanjutnya Fir'aun. Fir'aun ini itu dinasehati oleh Nabi Musa. Nabi Musa sebelum datang ke Fir'aun itu dinasehati oleh Allah dalam Quran surah Toha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Ya Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyina. Dan kalau bertemu dengan Fir'aun,
maka ucapkanlah ucapan yang lain, yang lembut, yang lunak. Fir'aun saja itu disuruh bersikap lembut, Musa saja disuruh bersikap lembut ketika bertemu dengan Fir'aun. Artinya memang sifat lembut adalah sifatnya para nabi. Makanya Nabi Muhammad menasehati istrinya, ya Aisyah, wahai istriku, innallaha rafiqun, Allah itu maha lembut, yuhibbu rifqa fil amri kulli, dan menyukai kelembutan dalam setiap urusan. Makanya barang siapa yang perkara ini ada kelembutan, maka akan menjadi indah. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan berada dalam suatu perkara kecuali perkara ini akan menjadi indah. Wala yunza'u min syai'in illa sana. Dan tidaklah kelembutan ini diambil oleh Allah kecuali perkara ini akan menjadi buruk. Contoh, ustadz sekalipun yang pakai peci, yang pakai surban, yang pakai gamis, ilmu agamanya banyak, pinter bahasa Arab, hafalan Qur'annya jos, tapi kalau tidak memiliki sifat lembut, walaupun dia seorang ustadz, maka tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Contoh, pernah ingat kasus Ustadz Hariri? Ustadz Hariri ini pernah ceramah ketika walimatun khitan. Ternyata ada miskomunikasi dengan tukang sound systemnya. Tukang sound systemnya sudah minta maaf, malahan kepalanya diinjek sama Ustadz Hariri. Coba kita saksikan videonya. Amin. Dikira udah selesai urusannya, lihat. Udah salaman, dikira sudah selesai karena ternyata Ustadz Hariri emosinya belum loh. Menurut jenengan gimana? Tidaklah kelembutan itu ditarik kecuali perkara ini akan menjadi buruk. Betul apa betul? Makanya dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, man yuhramil rifqa yuhramil khair. Barang siapa ada orang yang dia dihalangi dari sifat lembut, maka dia telah dihalangi dari berbagai kebaikan. Inilah contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mempraktekkan sifat lembut di dalam rumahnya. Makanya kalau ustadz itu nggak boleh terlalu sering menceritakan kehidupan pribadinya, karena belum tentu bisa istiqomah sampai mati. Betul apa betul? Lebih baik kalau ngasih contoh, carilah contoh orang-orang yang soleh, yang kredibilitas kesolihannya sudah terjamin. Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambar apa ibu dan bapak? Piring pecah. Suatu hari, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inda badi nisaihi. Nabi Muhammad sedang berada di rumahnya Aisyah. Ketika berada di rumahnya Aisyah, tiba-tiba fa'arsalat ihda ummahatil mu'min bi sohfatin fiha ta'ama, ya. Tiba-tiba Zainab mengirimkan makanan ke rumahnya Aisyah. Kalau Nabi Muhammad di rumahnya Aisyah, makanannya Nabi, bajunya Nabi, yang ngurusi siapa? Kenapa Zainab nganter makanan? Maka Aisyah ini cemburu. Makanan yang diantar oleh pembantunya Zainab lalu dipukul oleh Aisyah sampai piringnya pecah dan makanannya berserakan. Dan kejadian ini dilihat oleh para sahabatnya Nabi. Nek jenengan piye? Bojone kuwanen. Betul apa betul? Tapi ketika hal ini terjadi, bagaimana sikap Nabi? Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falqa sohfatin thumma ja'ala yajma'u fiha ta'amma alladhi kana fi sohfah. Nabi itu langsung turun ke lantai,
ngambilin piring sama makanan yang pecah, Bapak Ibu. Kemudian bilang kepada para sahabat yang datang, wa yaqul gharrats ummukum, maaf ya atas sikapnya Aisyah, ibu kalian Ummul Mukmin Aisyah sedang cemburu. Masya Allah, Pak. Karena wanita ingin dimengerti ya. Enggak marah, Nabi cuma ngomong, maaf ya, ibu kalian Ummul Mukmin itu sedang cemburu. Contoh yang lain, suatu hari Abu Bakar datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Ja'a Abu Bakrin yasta'dzinu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atun sautaha 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah sampai di depan rumah, ternyata ketika Abu Bakar ketika sampai di depan rumahnya Nabi, Abu Bakar mendengar Aisyah sedang ngomong dengan nada yang tinggi melebihi nada suaranya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Aisyah ini mau dikasari oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa berani? Karena Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Wegi kewanen ngono ya. Singkat cerita malahan dilarang. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, jangan. Ini rumah tangga saya, biarkanlah saya yang menyelesaikan semuanya. Saking sabarnya. Berdasarkan dua cerita ini, Nabi Muhammad tidak jarkoni, gelem ngajar ora gelem. Nabi Muhammad mengajarkan sifat lembut dan mempraktekkan di dalam rumah tangganya. Makanya di dalam Islam, kalau ada istri yang salah, suami yang salah, anak yang salah, itu ada SOP-nya, ada urutannya untuk memberikan peringatan kepada keluarga yang salah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang pertama, fa'idduhunna. Kalau istri salah, suami salah, anak salah, nasihati dulu sampai dombleh. Kalau jenengan kan beda, anak salah mecahin piring langsung gagang sapu melayang. Nah, harusnya mulut sing ati-ati yo nduk, sing ati-ati yo le nek isah-isah gitu. Kalau dinasehati nggak mempan, wahjuruhunna fil madhaji, diamkan. Sudah tahu si suaminya ini suka chattingan sama teman kantornya, dinasehati tetap ngeyel, maka wahai ibu-ibu diamkan saja. Nek suami jenengan WA gak usah dibales, ditelepon jorke wae. Wahjuruhunna fil madhaji, artinya diamkan. Dinasehati ndak mempan, dinengke ndak mempan, maka boleh masuk level yang kedua, wadribuhunna, baru boleh memberikan peringatan yang keras. Jadi harus ada urutannya. Ibu dan bapak yang hadir, tolong kita sebagai keluarga muslim hindari KDRT di dalam rumah tangga kita, kekerasan di dalam rumah tangga, baik kekerasan lewat mulut jenengan dengan cara membentak, dengan cara misuh-misuh, atau kekerasan dengan fisik, dengan cara menampar, menendang, membanting. Tolong dijauhi KDRT di dalam rumah tangga kita. Ketika saya ngisi di daerah Boyolali Pengging, ada jamaah yang nanya, Pak Dede, suami saya kalau manggil saya tuh kayak gini, Bu, sampean itu pembantuku. Itu menurut Pak Dede gimana tanggapannya? Saya bilang, kalau ada suami yang bilang ke istrinya, kowe iki pembantuku, itu bukan suami yang baik. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau sama keluarganya tidak baik, maka dia termasuk bukan orang yang baik. Ibu dan bapak,
Barang siapa di dalam rumah tangganya banyak kekerasan, maka berhati-hatilah, jenengan akan melahirkan monster-monster yang mengerikan. Contoh, ini adalah seorang anak perempuan yang bernama Beth Thomas. Dia memiliki penyakit psikis atau penyakit jiwa yang dinamakan RAD, Reactive Attachment Disorder. Anak ini tidak menerima cinta, tidak percaya kepada siapapun, tidak peduli kepada siapapun, dan hati nuraninya mati. Apa yang dilakukan anak ini? Yang pertama, dia karena non muslim punya anjing, anjingnya itu ditusuk-tusuk pakai ballpoint. Dia punya adik, adiknya itu dia tusuk-tusuk pakai pisau kecil. Ketika diwawancarai, Mbak, Dek, setelah ini siapa orang yang pengen kamu tusuk-tusuk lagi? Dia jawabnya apa? Saya pengen nusuk-nusuk bapak dan ibu saya. Ternyata selidik punya selidik, Beth Thomas ini masa kecilnya sering dikasari oleh bapaknya. Mecahin piring sedikit, jambak rambutnya. Rewel nangis sedikit, tendang, tempeleng, cubit sampai warna biru. Inilah hasil wawancaranya. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was so bad and I don't want to be around people. And what would Itu kan kalau di luar negeri Pak Dede, ada ndak yang di Indonesia tahu Rian Jombang yang membunuh 10 orang? Korban terakhirnya oleh Rian ini dimutilasi, dimasukkan ke dalam koper. 9 korbannya dia bunuh di rumahnya sendiri dan mayatnya dikubur di belakang rumahnya. Kenapa Rian menjadi psikopat monster seperti ini? Ini hasil wawancaranya. Dari pengalaman pertama untuk selanjutnya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ada beberapa request yang meminta aku membahas kasus kriminal di Indonesia, dan aku memutuskan untuk membahas kasus korban pertamanya ini dibunuh pada tahun 2006 dan kebanyakan korban lainnya dibunuh pada tahun 2007, di mana Rian membunuh korbannya dengan cara memukul kepalanya hingga tewas dan menyeretnya ke belakang pekarangan rumah orang tuanya, kemudian mengubur mereka. Tidak cukup 5 korban yang dibunuh oleh Rian, akhirnya Rian membunuh 5 orang lagi, di mana 2 diantaranya itu adalah perempuan dan seorang anak kecil berusia 3 tahun. Rian sangat tenang membantai 10 orang ini di belakang rumah orang tuanya yang mempunyai halaman cukup besar, di mana area kediaman mereka ini berukuran 8 x 15 meter dengan halaman belakangnya seluas 13 x 20 meter, dan area ini dirimbuni oleh pohon-pohon bambu dan pohon pisang, dan kiri kanan pekarangan tersebut berbatasan dengan lahan kosong di mana. Jadi 9 korbannya itu dikubur di belakang rumahnya. Kenapa Rian bisa kayak gitu? Ketika di dalam penjara itu diwawancarai Pak, di menit ke-12 nih. Ini hasil wawancara kepada Rian ketika Rian sudah berada di dalam penjara mau dihukum mati. Dan ibunya selalu mendominasi di rumah tersebut, dan Rian sering mengalami kekerasan dari ibunya. Dan Rian ini juga merasa kurang perhatian dari orang tuanya saat kecil karena kedua orang tuanya ini sibuk bekerja. Ditambah lagi dia ini juga sempat melihat ibunya sedang berselingkuh dengan laki-laki yang dia kenal. Kedua orang tuaku, antara ibuku atau ayahku dengan pacarnya, dan apa yang dilakukannya gitu ya, sampai sekarang itu tergambar jelas, dan sebisa mungkin aku menghilangkan semua peristiwa itu, tapi nggak pernah bisa. Kenapa Rian jadi monster kayak gini? Rian itu dibesarkan oleh seorang ibu yang ibunya nikah sampai 3 kali. Ibunya paling dominan di rumahnya dan sering melakukan kasar terhadap Rian ketika masih kecil. Ibunya pernah selingkuh dengan seorang laki-laki di dalam rumahnya, dan Rian tahu selingkuhnya di hadapan mata anaknya.
dan Rian tahu siapa lelaki yang diselingkuhi oleh ibunya. Makanya Rian tumbuh dewasanya, satu, dia benci terhadap perempuan karena melihat ibunya yang suka kasar, sehingga Rian ini ketika besar dia kan homo, lesbi. Rian itu tidak suka kepada perempuan, dia sukanya kepada laki-laki. Dan sikap kasarnya ibunya kepada Rian membuat Rian hatinya menjadi mati, psikopat, tidak memiliki belas kasihan. Apa poin pentingnya? Mulai detik sekarang, kekasaran kita di rumah, misuh-misuh, bentak, nempeleng, banting pintu, nek marah, nendang kursi, tolong dijauhi. Semakin tinggi kekerasan di rumah tangga jenengan, menandakan rumah tangga jenengan tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Bisa diterima nggih? Nabi Yusuf dan bapaknya itu deket banget, sampai-sampai Nabi Yusuf itu kalau punya cerita mimpi itu disampaikan kepada bapaknya. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukab. Wahai ayahku, aku tadi malam mimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Di dalam ayat ini mengajarkan ilmu pendidikan keluarga, begitu dekatnya seorang ayah dan anaknya. Ini penting Bapak Ibu. Gus Baha, beliau adalah seorang ustadz ahli tafsir yang pandai menafsirkan Quran menggunakan ilmu fikih. Terkenal, ilmunya mumpuni. Beliau ini bilang ke istrinya, Bu nek anakku nangis pengen jajan mie ayam, sate opo bakso, nek aku lagi turu gugahan nggih Bu biar nanti aku yang nganter anakku beli mie ayam opo beli sate. Kenapa? Gus Baha ingin menanamkan memori-memori, kenangan-kenangan indah di dalam benak anaknya. Jangan sampai anaknya Gus Baha ini di dalam otaknya cuman tergambar bapakku galak, bapakku sadis. Kan kita kebalikannya biasanya, anak kita rewel pengen jajan, bapaknya lagi tidur, kita sebagai seorang istri, ojo berisik, bapakmu lagi nek nganti tangi ngamuk-ngamuk piye. Nah kan gara-gara membuat tema pengajian ini, dada saya itu jadi sesek ibu dan bapak. Saya jadi mikir, selama ini Dede Wahyudin di hadapan Dewi Sartika itu suami yang galak apa suami yang baik tuh? Sekarang saya lah, kalau Bu Pak, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah bukan keluarga yang tanpa masalah Bapak Ibu. Keluarga sakinah mawaddah warohmah itu yo keluarga punya masalah tapi pandai menyelesaikan setiap permasalahan. Jangan sangka keluarga Ustadz itu adem ayem, pasti yo padu pernah. Betul apa betul? Keluarga kiai juga padu, sih penting pandai menyelesaikan masalah. Kalau saya lagi nggak cocok dengan istri, ya sudah, karena bikin materi ini, materinya sudah masuk di kepala saya pokoknya kalau nggak cocok jangan sampai mengeluarkan perkara-perkara yang kasar, baik itu omongan atau perbuatan. Kalau nggak cocok faliyakul khairan au liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam saja. Wis Pak neng hek wae, apa ayo badminton wae, badminton apa turu wae, malahan wis healing Pak, tidur itu Pak. Ya habis bangun tidur kan emosi rodok reda. Nyun ngapunten, tiap perempuan kan beda-beda. Ada perempuan yang dibentak oleh suaminya kuat, atine bakoh, aku raupo-opo. Tapi ada seorang istri yang dibentak oleh suami ini atine cilik, langsung nangis, langsung sobek-sobek daster, langsung wah enek lilin di wah. Ada yang lari ke kamar mandi langsung keramas bengi-bengi jam 12.
karena atine cilik, dibentak oleh suami nggak kuat, dia langsung depresi. Termasuk ini, dia dikasari terus sama suaminya, depresi, kemudian bunuh diri, minum racun, bawa anak-anaknya. Bisa diterima nggih? Oke, karena sudah memasuki waktu sholat isya, kesimpulannya adalah rumah yang penuh dengan kekerasan, di sana tidak ada kebaikan. Makanya Nabi Muhammad bilang hadis ini tidak bisa dibantah. Innallaha idza aradda bi ahli baitin khairan. Kalau Allah menghendaki rumah tangga ini, rumah tangga yang diberikan banyak kebaikan, adkhala alaihim rifqa, Allah masukkan di dalamnya banyaknya sifat lembut. Berarti inti pengajian malam hari ini Pak, keluarga yang banyak diberikan kebaikan oleh Allah, cirinya banyaknya sifat lembut. Nek lembutnya tinggi, kasarnya rendah, menandakan rumah tangganya banyak diberkahi jos. Tapi kalau di dalam rumah tangganya kasarnya tinggi, miso-miso, isine bengok-bengok, esok-esok piring terbang, gelas mabur, walalala, menandakan keluarga ini sedikit kebaikan dari Allah, keluarga yang tidak diberkahi oleh Allah. Sekarang jenengan bisa introspeksi masing-masing nggih. Saya bikin materi ini aja dadanya sesek Pak langsung. Monggo diambil pelajaran dari materi ini. Yang suka kasar mulai sekarang mohon. Sekali kekasaran jenengan lakukan ke anak, besok nih jenengan sudah pakai popok, pasti dijorke sama anak jenengan. Kenapa? Anak jenengan tertanam di kepalanya sakit hatinya ketika ditampar, ditendang ketika masa kecil. Sekarang sudah sepuh jenengan pakai popok, dijorke pasti sama anak jenengan. Bisa diterima nggih? Nggih. Semoga semua yang hadir di sini keluarganya senantiasa diberikan banyak kelembutan, keluarga yang banyak kesabaran, keluarga yang pandai menyelesaikan setiap permasalahan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.